Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan rahmat serta cucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat, dan kita bermohon kepada Allah kiranya seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan keharibaan Nabi Tuhan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beserta seluruh keluarga kita, termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitorus SEMM. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Samsul Tanjung STMH. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Suryaman MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Jurul Bakti SAGMA. Yang terhormat as-shaimin as-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, ada nilai pendidikan yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Maka pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya akan sampaikan ada 4 nilai pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Yang pertama, nilai pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang fakir dan miskin. Hidup dalam keadaan miskin itu bukanlah pilihan, sebab tidak seorang pun yang ingin hidup dalam keadaan miskin. Tapi hidup dalam keadaan miskin itu adalah takdir yang sudah Allah takdirkan buat seseorang. Dan ada kaya, ada miskin adalah tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shaimin as-shaimat yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Kita mungkin tidak makan bukan karena tidak ada yang dimakan, tapi memang kita tidak boleh makan. Saat berpuasa kita tidak makan, ada batas waktu dan waktunya. Sementara orang-orang miskin tidak makan dan tidak minum tanpa batas waktu. Maka melalui pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, maka kita harus memiliki rasa empati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang fakir dan miskin. Coba kita bayangkan, ketika masuk waktu berbuka,
Bayangkan seandainya tidak ada makanan yang bisa kita makan, apa yang kita rasakan? Begitulah yang dirasakan oleh mereka yang fakir dan miskin berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka tidak tahu kapan nasib mereka akan berubah. Maka melalui pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, maka mari kita timbulkan rasa empati, sifat empati kepada mereka, bantu mereka. Jangan sempat kita seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Maun, kita beragama tapi pendusta agama. Kenapa? Karena kita tidak mau membantu dan memberi makan orang-orang yang miskin. Maka yang pertama, nilai pendidikan yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, mendidik kita agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang fakir dan miskin. As-shaimin as-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nilai pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita menjadi orang yang sabar. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, boleh jadi ada orang yang ingin berkelahi dengan kita, berbantah dengan kita. Maka pada saat itu kita mengatakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Kita bisa menahan amarah kita. Kita bisa bersabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sekalipun kita mampu untuk bersabar dalam melakukannya. Contoh, ketika pada sore hari makanan telah tersedia, tapi kita tidak memakannya, tapi kita tetap bersabar untuk menunggu waktu berbukanya puasa, maka pendidikan yang kedua yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. As-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan punya waktu. Ada waktunya kita untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Ada waktunya kita berbuka puasa dan itu kita ikuti. Maka pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan akan mendidik kita menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin dalam mematuhi waktu yang telah ditentukan. Seharusnya juga pelaksanaan ibadah puasa ini juga disiplin bisa kita terapkan di dalam kita bekerja. Kapan kita masuk waktu bekerja dan kapan kita pulang setelah selesai kita melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Maka yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah puasa mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Yang keempat, yang terakhir, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah. Nilai pendidikan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita menjadi orang yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan. Ibadah puasa ini disebut dengan ibadah sirriyah, yakni ibadah rahasia yang tahu cuma kita dengan Allah. Contoh, ketika kita pada siang hari mandi, apakah itu mandi di kamar mandi atau mandi di sungai,
Kalau seandainya ketika kita menyiramkan air ke anggota tubuh kita, lalu kita minum air tersebut, atau ketika kita mandi di sungai ketika menyelam kita minum air tersebut, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi kita yakin Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Walaupun orang tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan, tapi kita yakin bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka ibadah puasa akan mendidik kita. Kendati pun boleh jadi atasan kita tidak melihat kita, maka yakin dan percaya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Di dalam dunia ini saja, ketika kita bagus dalam melaksanakan pekerjaan kita, pasti ada reward, pasti ada penghargaan yang diberikan kepada kita. Maka bekerjalah kita, kendati pun atasan kita tidak melihat kita, karena kita sudah dilatih dan dididik melalui pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Walaupun orang tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi kita yakin Allah melihat apa yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, ya Roh, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan ada balasannya. Kalau yang baik, balasannya adalah pahala, dan insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga. Kalau yang maksiat dan jahat yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa dan ganjarannya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. As-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah Ramadan pada 8 Ramadan 1442 Hijriah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, umumnya dari negeri Indonesia yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.